Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi Islam millennials, gimana nih puasanya? Masih semangat kan? Semoga semangatnya nggak padam, tetap membara sampai hari ke-30. Di video ini, kita akan belajar bersama mengenai hikmah di balik puasa Ramadan. Tanpa kita sadari, tubuh dan pikiran kita telah terlatih untuk menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu selama 30 hari. Namun, pernah nggak sih kita terpikirkan hikmah apa aja yang kita dapat? Selain sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rupa-rupanya puasa juga membawa banyak sekali hikmah bagi kita, baik itu secara jasmaniah atau bagi kesehatan dan badan kita, juga secara rohaniah atau bagi batin kita. Di sini kita akan membahas kedua-duanya. Namun yang pertama, kita akan membahas secara rohaniah atau batin kita. Tentunya, ketika melaksanakan ibadah puasa, kita tidak hanya diwajibkan untuk menahan lapar dan dahaga saja, namun juga diwajibkan untuk menahan amarah kita atau hawa nafsu kita. Amarah yang dimaksud di sini beragam, mulai dari menahan perkataan yang tidak baik, juga untuk menahan perbuatan yang tidak baik. Oleh karenanya, tanpa kita sadari, dengan melaksanakan ibadah puasa secara tidak langsung, kita juga mengarah pada kebaikan. Di samping itu, kontrol diri kita juga meningkat. Dari kita yang awalnya dikontrol oleh ego, berubah menjadi kita yang dikontrol oleh hati. Hikmah yang kedua adalah meningkatkan rasa empati atau solidaritas kita. Pernah nggak sih kalian merasa kalau di bulan suci ini, solidaritas atau kesetaraan antar individu itu semakin meningkat? Pasalnya, kita semua dapat merasakan bagaimana sulitnya untuk menahan lapar dan dahaga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu. Selain itu, meningkatnya solidaritas juga ditunjukkan dari beberapa kegiatan seperti bagi-bagi takjil, sholat berjamaah, maupun berbagi pengetahuan seputar keagamaan. Di samping itu, rasa syukur kita juga bertambah. Dari kita yang awalnya tidak pernah mensyukuri apa yang kita makan sebelumnya, kini menjadi lebih bersyukur kan? Dengan makan 2 kali sehari, yakni saat berbuka dan sahur, kita menjadi lebih mendalami makna bersyukur. Kalau boleh dikata nih ya, berbuka dengan air putih saja sudah dapat membuat kita sangat-sangat bersyukur. Hikmah yang keempat adalah meningkatkan rasa sabar dan tabah kita. Dengan melakukan ibadah puasa, tentunya kita dilatih untuk tidak mudah marah atau menahan amarah, tidak mudah buruk sangka pada orang lain, serta kita dilatih untuk lebih bersabar dalam menghadapi suatu hal. Dan yang terpenting, kita juga dilatih untuk tidak mudah terpancing atau terpengaruh dengan omongan orang lain mengenai diri kita. Di zaman milenial ini sih, kita lebih menyebutnya dengan ghibah. Hikmah yang kelima, kita dapat lebih mengendalikan diri dan juga dapat melatih kedisiplinan. Ngerasa nggak, di bulan suci ini hidup kita menjadi lebih teratur. Contoh kecilnya sih, kita menjadi bangun lebih pagi. Dari awalnya yang biasanya bangun siang. Ya tentunya sih nggak lepas dari kebiasaan kita untuk melaksanakan sahur. Namun setidaknya hidup kita jadi lebih teratur kan? Selain itu, pola makan kita juga menjadi lebih teratur. Dari yang awalnya sama sekali nggak teratur, berlebihan atau kurang, kini menjadi lebih teratur dan terarah, yakni sebanyak 2 kali sehari saat berbuka dan sahur. Hikmah yang keenam, ibadah puasa dapat meningkatkan kerohanian seseorang. Pernah nggak? Dulunya, apabila kita memiliki waktu senggang, pasti diisi dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Namun sekarang, tentunya kita beralih untuk melaksanakan suatu hal yang berfaedah untuk mengisi waktu luang kita tersebut. Terlebih lagi di tengah kebijakan social distancing ini. Hal-hal yang berfaedah tersebut dapat kita lakukan dengan mengaji atau darus, atau dapat kita lakukan juga dengan membantu sesama. Contoh terkecilnya, kita dapat membantu ibu kita dalam menyiapkan menu untuk berbuka puasa. Setidaknya kita menjadi lebih religius di bulan puasa ini. Itu tadi adalah hikmah puasa secara rohaniah atau bagi batin kita. Sekarang kita akan membahas hikmah puasa bagi jasmani atau badan kita. Ya, tidak hanya secara syar'i teman-teman, nyatanya puasa juga membawa hikmah bagi kesehatan kita. Di antaranya untuk mengurangi resiko terjadinya stroke, mengurangi kadar diabetes dalam tubuh, serta untuk mengurangi tekanan darah, dan yang paling diincar oleh kaum hawa adalah untuk menurunkan berat badan atau
istilahnya sih diet. Ya, selama itu hanya menjadi motivasi atau niat kita untuk melaksanakan ibadah puasa, tidak apa-apa untuk dilakukan, asal tidak melampaui ketakwaan kita atau niat awal kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, teman-teman, rupa-rupanya puasa juga berdampak pada organ yang ada dalam tubuh kita, terutama bagi organ pencernaan. Nah, udah tahu belum kalau puasa juga dapat mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita. Dari yang awalnya organ pencernaan kita bekerja selama 18 jam tanpa berhenti untuk mencerna makanan dalam perut kita, kini beralih dengan kita yang dapat mengistirahatkan organ-organ tersebut dengan melakukan puasa. Setidaknya kita membantu mengistirahatkan organ-organ kita selama 14 jam. Teman, itu tadi adalah 7 hikmah yang didapat apabila kita melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi pengajaran bagi kita dan juga dapat menambah pengetahuan kita. Semoga bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa puasanya tetap semangat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.